Amin. Mari kita setia melayani Tuhan. Iya. Amin. Amin. Karena tinggal sedikit waktu. Lihat. Tanda-tanda kesamaan yang dinubuatkan sudah terjadi semua. Yesus dia katakan di Matius pasal 24, nanti sebelum aku datang nanti ada terjadi bencana, terjadi bala kelaparan, deru perang. Nah, penyakit sampah lihat, orang mati tak karuan. Sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Tinggal kita baca firman, apa yang firman ditulis. Itu yang tadi pujian bilang, "Borera ni mukai bo." Ambori nune dua suara. Ya kita biar bikin jungkir balik sama para ahli-ahli. Profesor dong berusaha cari obat corona untuk kasih padam itu tidak bisa. Vaksin tidak mau. Coba banyak orang pintar, orang yang cendekiawan, jago-jago, Amerika, Italia, Spanyol, 213 negara teramampan. Tidak bisa mampu menembus ini penyakit corona karena kehendak Tuhan. Itu sudah dinubuatkan. Kalau corona tidak ada nanti tidak menggenapi ayat 6:8. Wahyu 6:8. Sepertiga dari bumi harus mati. Tidak ada alasan. Coba Bapak Clemens baca. Wahyu pasal 6:8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Penyakit sampar ini sudah terjadi di waktu sebelum Israel keluar dari Saudara baca dalam Keluaran pasal 9. Dari 10 tulah itu ada di ayat itu penyakit sampar ini. Sekarang penyakit sampar ini yang ada ajar dunia. Orang-orang kita pun berusaha untuk cari obat untuk tidak bisa. Vaksin vaksin malah membunuh orang. Dokter saja mati. Dokter yang perawat tapi dia paling takut. Ya banyak dokter yang alasan tidak merawat karena takut menular kembali. Dan memang betul di Jakarta banyak dokter yang sakit dan mati. Kita hidup karena saya dulu kemarin bilang kita hidup ini karena kita punya darah Yesus. Kekebalan di dalam roh dan kekebalan secara jasmani. Itu sebabnya kita bersyukur karena kasih Tuhan kita ada. Tapi yang saya mau pesan malam ini sesuai dengan firman ini bahwa kita melayani Tuhan apapun yang terjadi, tantangan kah, masalah kah, persoalan kah, kita nomor 2 kan, nomor 3 kan. Yang nomor 1 kita harus dilihat. Saat ibadah, saat memuji Tuhan karena Tuhan yang berikan kita. Haleluya. Karena nanti satu waktu Yesus datang di awan-awan, dia tidak ke bumi. Tunggu kita di awan-awan. Saudara bayangkan. Kekuatan kita tidak bisa terbang ke surga, tidak bisa. Siapa yang bisa terbang ke surga? Ada sayap kan? Sedangkan Ayub pasal 1 ayat 21 bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan rahim ibu. Dengan telanjang aku keluar, aku kembali ke dalam. Berarti tak apa-apa. Sementara Yesus datang di awan-awan, dia tunggu ke Tuhan. Pujian tadi, dia akan suci jubahnya dijemput. Siapa yang jemput? Kalau kau saya boleh, kau bisa terbang ke surga. Kau terbang ketemu Yesus di Parousia. Kenapa saya kasih satu jemaat Parousia? Saya sudah komitmen dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bangun gereja tuh dansa sampai ke jemput kau, jemput engkau di surga. Itu saya punya komitmen. Pasari Momi dia bilang mandohi Nuh. Ini bukan mandohi dunia. Ini bukan dansa mandohi dunia. Surga punya. Masa satu Mama Dina saya jadi bisa bayar orang dari Manokwari untuk ramaikan itu mandohi. Jadi saya mau supaya tantangan kita tadi ibu Wanda sudah berdoa masalah persoalan apapun. Parek tinggalkan.
Justru kita maju dengar firman Tuhan, maka firman Tuhan dia akan selesaikan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan, nanti tambah susah. Soal sebab iblis dia pintar. Kenapa Tuhan dijulukan dia licik? Tidak ada manusia yang dijulukan licik. Manusia cendekiawan, pintar, orang-orang intelektual, tapi tidak pernah dijulukan licik. Iblis yang dijulukan licik. Siapapun pintar di dunia, profesor sampai maha guru apapun, tapi belum pernah ada manusia yang dijulukan licik. Tidak ada. Iblis yang dijulukan licik. Iblis dia tahu bahwa kita mau maju, kita pekerjaan Tuhan mau berkembang, bertumbuh, dia sisipkan persoalan kecil-kecil untuk ganggu kita orang, bikin kacau kita orang, adu domba kita orang. Sehingga kadang-kala karena persoalan saya tinggal, karena masalah ya, kampanye gereja sudah. Nah, kok kalah dalam hal ini, kok kalah. Padahal Paulus bilang, kita bukan orang yang kalah. Kita orang pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Ya jangan kau kalah dengan masalah. Masalah tinggal masalah. Kau datang gak ada. Karena nanti Tuhan yang nilai kau. Bukan manusia yang nilai. Padahal memangnya kau yang kasih saya selamat. Amin kan? Jadi di belakang masalah tinggal ujian dan samati. Musik ujian ya, bukan apa pandulan. Ya. Itu yang saya mau pesan, bahwa kita harus tetap ibadah, tetap ibadah, ujian tetap ujian. Malas tahu orang mau berkelahi kah, orang mau kacau kah. Haleluya. Firman jalan muka. Sapu ada dia bilang apa? Pele putus balintang patah. Firman jalan muka. Ya, dia sekarang gembala di Bali. Ya, dia bahasa itu. Kita biasa pele putus malintang patah, tapi dia tambah pele putus malintang patah, firman jalan muka. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi contoh teladan yang Paulus tinggalkan bagi kita. Dia dipenjarakan, dia diolok, dipukul, dia melayani di Listra sampai Timotius diselamatkan. Orang lempar dia, rajam dia sampai mati. Orang tua-tua di sana dong datang kemari dong mau angkat dia. Tiba-tiba dia bangkit, tiba-tiba dia hidup, langsung dia bilang, kenapa? Dia balik tanya orang. Timotius dia lihat peristiwa itu lah. Paulus dalam perjalanan kedua dengan Silas, Timotius dia ikut. Karena dia lihat mujizat dan Paulus. Makanya Paulus dia waktu sebelum dia akhiri dia hidup, dia pesan dia anak kesayangan. Dari situ Timotius dia ikut Paulus sampai dia setia. Akhirnya waktu Paulus dia mau tinggalkan pekerjaan, dia mau meninggal, dia pesan sama dia anak kesayangan. Dia bilang, kau ingat, sekalipun kita terbelenggu, sekalipun kita menderita, tapi jangan Injil itu dibatasi, jangan Injil itu terbelenggu. Ya, sebab kalau kita karena pekerjaan jasmani, hal-hal yang biasa, akhirnya membuat Injil terbelenggu. Nah, ini dia. Haleluya. Ya. Bapak Roh di Sorong, kita ketua DPD. Waktu dia kepala dinas perikanan dan kelautan di Tambak, duduk di atas uang, tiba-tiba langsung Tuhan angkat ganti, karena setiap tidak pernah lihat pekerjaan Tuhan. Bukan kasih angkat pekerjaan itu, kasih dulu dia di pekerjaan yang baru, kepala dinas yang baru, tapi mulai dari bawah. Itu stres lah. Stres itu dan pasti tenang berapa waktu dia tenangkan diri kembali ke pekerjaan Tuhan. Jadi kemarin 15 orang itu bawa, saya serahkan 7 orang, Sam sendiri pendeta wakil gembala, wakil ketua BPD serahkan 5 orang, Bapak Rubu serahkan 3 orang. Tadi saya kasih video sama Petrus. Kita jalan dalam perjalanan baru dari Sorongdom sampai ke Pulau Sop. Pendeta Seo dia bilang, Pak Pendeta, coba dari dulu begini kah? Iya. Benar. Tuhan sudah kasih turun, baru ingat Tuhan. Harus kita punya komitmen, kita harus setia. Masalah tinggal masalah, persoalan tinggal tinggal masalah, persoalan.
kita tetap harus setia mengiring Tuhan. Karena ada janji Tuhan untuk kita. Amin. 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 Kalau tidak ada janji Tuhan, untuk apa kita capek-capek? Satu waktu Yesus dia akan datang, dia akan balas mahkota kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita setia. Biar panas kah, hujan kah, jangan karena hujan di ibadah sudah saya tinggal hujan itu. Oh, memangnya hujan yang kasih kuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku tidak tahu bahwa itu iblis yang mainkan peranan di situ. Kesempatan kasih hujan lebat. Ya. Dia berdoa juga. Ya, kasih hujan supaya jemaat jatuh untuk pergi ibadah. Ya. Begitu. Jadi hujan cari daun kan dulu orang tua, sekarang ada payung. Dulu orang tua dong tidak ada payung, dong pakai daun pisang, Pakai tiga. Kokoya. Ya, kokoya. Bagaimana Mama Funataba, Mama Friends? Betul kan? Nu ambai bagaimana? Tidak ada payung. Iya. Ada toko di Abai kan waktu zaman-zaman itu? Tidak ada. Daun kaladi jadi, daun Pisang. yang penting musik bunyi jadi. Ya. Haleluya. Haleluya. Masa tong kalah dengan orang tua dulu. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Cuma kita harus rebut satu mahkota lagi. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Lalu saya akhiri firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Dia pesan sebelum Paulus dia mengakhiri dia punya hidup. Dia pesan kepada anak Timotius. Anak satu-satunya yang paling setia dari sekian. Contoh yang mundur diri Demas. Ya, Paulus Demas. Delapan. Dia mengingkari janji. Tuhan bawa pulang. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. 2 Timotius tadi di 2 Timotius pasal 9 ayat 11 dikatakan, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Tuhan dia sudah berikan canggih vedona kaimal. Wumi we senala di. Amin. Sumpah dia semua betul-betul. Mukai mani mukai. Pendeta Mumi dia pesan. Mukai mani mukai. Mukai mantap. Harus dansa betul-betul, dansa betul-betul. Ya. Karena nanti yang bayar Tuhan yang bayar kita. Dia kasih hidup. Kau mati, kau bangkit. Dia serahkan jubah angkasa untuk kau. Karena punya apa? Ayub sudah kasih tahu dengan telanjang kita tidak punya pakaian. Ini siapa yang kasih kita pakaian? Kita harapkan siapa yang kasih pakaian? Nenek moyang pun juga itu butuh pakaian. Karena firman kita telanjang semua, tidak punya pakaian. Begitu kau bangkit dengan betul kau bapak, Roma, langsung kau pakai. Ya. Supaya Wahyu pasal 3 ayat 18 yang kau tidak kedapatan telanjang yang memalukan. Ya. Terus kau pakai pakaian berkulit. Kau ketawa sampai kau penuh sukacita. Karena kau banyak yang macam di Islam, Hindu, Buddha, kasih di Bali sana untuk menyembah dewa, di India sana tuh, kau taruh pakaian nanti kamu lihat, kita semua bangkit. Nanti firman dia bilang, kau akan melihat dan kau akan terheran-heran. Kau akan bangga. Untung saya ikut Tuhan. Kalau tidak saya telanjang seperti yang lain-lain. Karena itu memang ya. Wahyu 3 ayat 18. Telanjang yang memalukan, kasar sekali. Dan itu kau dapat resiko. Siapa suruh? Kau di dunia tidak mau ikut Tuhan. Pendeta-pendeta bikin KKR kiri kanan, kau tidak dengar firman Tuhan. Kau di mana waktu itu? Kita dikasih jubah angkasa, pakaian lengan halus yang berkilau-kilauan. Wahyu pasal 19 ayat 8-9. Pakaikan pakaian
9 dia bilang, berbahagialah mereka yang diundang. Masa kok Yesus tuh pesta baru kok telanjang di dalam pesta. Coba besok Edi dia bikin pesta. Dia kawin, dia punya pernikahan, terus ada yang badan kosong, yang telanjang polos. Badan kosong, pasti saja orang lagi. Kau dapat undangan, kau tidak putar. Pesta baru. Iya. Masa kok badan telanjang masuk? Ya kan? Penilaian manusia saja sudah begitu. Iya. Apalagi Yesus punya pesta ini. Baik, ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu jauh di udara. Jadi kita bersyukur satu waktu Yesus dia datang di awan-awan. Dia kasih kekuatan kuasa firman yang kita dengar sekarang dari kuasa Roh Kudus yang kita orang sudah dimeteraikan. Kuasa firman Roh Kudus ini yang jadi saya guru Nasr yang ditulis dalam Wahyu di dalam Yesaya. Orang yang harap pada Tuhan telah membaru kuatnya, terbang dengan sayap guru Nasr. Haleluya. Iya. Nah, karena kita tidak punya kuasa, kita tidak bisa beli. Kita sudah mati. Toko-toko tidak ada di dunia orang mati. Iya. Supaya kok ke sana beli pakaian. Haleluya. Iya. Setelah kau ketemu Yesus, ingat bahwa kita akan ada pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Di situ kita akan menerima mahkota, menerima janji-janji Tuhan. Selama kau hidup kau berbuat baik, selama kau hidup kau setia, semua nanti baru Yesus lihat. Dia akan bagikan kau mahkota sesuai dengan kau punya kesetiaan di dunia. Haleluya. Setelah itu kita ketemu dia dengan pestanya. Ayat 9, berbahagialah orang yang berbahagia mereka yang diundang. Tidak semua diundang. Iya. Kalau semua diundang nanti Hindu, Buddha pun senang. Konghucu, antara sebuah Yesus tidak bisa. Malaikat jaga di depan pintu. Dia kasih contoh 5 negara. Mana kelengkapan? Minyak Roh Kudus ada ke tidak? Tidak. Pelita tapi punya buli-buli, tapi di dalamnya tidak ada minyak. Mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai orang percaya, tapi meterai Roh Kudus. Minyak itu bicara tentang minyak urapan. Amin. Ya, itu yang harus kita jaga. Dia Paulus, dia terbelenggu, dia setia sampai dia mati. Nah itu yang tadi ayat tadi bilang. Berbagilah orang yang setia sampai mati. Dia akan hidup. Dia akan memperoleh hidup. Dan Tuhan akan memberikan dia mahkota kebenaran. Haleluya. Mahkota kebenaran kita harus berusaha rebut. Paling tidak kita dapat 3 sudah cukup, puji Tuhan. Dari 5 mahkota. Mahkota kebenaran, mahkota hidup, Yakobus 1 ayat 12, mahkota sukacita yang tadi kita baca, mahkota kemuliaan 1 Petrus pasal 5 ayat 4, mahkota kekekalan 1 Korintus pasal 9 ayat 25, 26. Jadi nanti banyak orang nanti akan menyesal. Jadi ini kok mahkota, itu kok mahkota. Yang lain-lain yang ikut Tuhan biasa-biasa tidak dapat. Karena apa yang kau kerja? Ya toh? Orang kerja harus taati peraturan kantor supaya kau dikasih piagam. Pegawai ini dia kerja dengan baik, dia jujur, sehingga dia diangkat sampai jadi kepala dinas. Terus. Ya, karena Ulangan pasal 28 ayat 13 bilang Tuhan bukan jadikan kita ekor tapi kepala. Tuhan tidak pernah turun mendekat, semakin naik. Haleluya. Tergantung sekarang kita pakai kesetiaan saja. Siapa yang setia dia akan menerima janji Tuhan. Yang tidak setia Tuhan tidak kompromi. Harus membuktikan kompromi. Karena pakaian dan halus yang tulis di dalam Wahyu pasal 19 itu dibilang kepadanya diberikan pakaian lenan halus. Pakaian lenan halus adalah perbuatan baik dari orang-orang kudus. Haleluya. Lihat prajurit, tentara dulu, pasang-pasang dulu punya bimbing. Kenapa dia punya bimbing? Karena dia terjun lolos.
dia terjun payung lolos, dia mantap, penerjun pas, langsung dia dikasih tanda itu, gambar penerbangan ini, seperti itu. Jadi pakai yang halus itu nanti menunjukkan dari kita punya perbuatan baik kita di dunia, kesetiaan kita di dunia. Itu ya masuk ke firman Yesus di pestanya. Iya. Kasihan nanti kau ikut pesta. Haleluya. Ya, keluarga bikin undang pesta. Yang tak ada undangan saya marah. Wah, masa satu keluarga bertamu kita makan orang begitu, keluarga di belakang. Ya kan? Pesta dunia saya kau utara ikut marah. Kau akan menyesal seumur hidup. Yesus punya pesta. Ya, begitu lah. Tuhan memberkati kita. Bapak Andula, kau adalah orang yang berbahagia karena firman hari ini diberitakan keluar. Karena janji Tuhan bahwa barang siapa berdiri di Yesus berdiri di muka pintu sambil menutup pintu. Hanya orang biasa karena uang, karena tidak ada makan, tidak ada minum, kasih pindah ibadah di tempat lain. Jangan karena tidak ada makan minum itu alasan kasih pindah ibadah. Kau rugi, kau tidak terima Yesus malam itu. Kau rugi, kau orang yang terugi di dunia. Amin. Haleluya. Ada makan dan tidak terima Yesus. Amin. Jangan tolak Yesus, nanti kau susah nanti. Haleluya. Ya. Tuhan memberkati kita.